Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Petugas BPBD Gresik berjibaku mengevakuasi korban banjir yang lansia dan sakit. Anak dan bapak di Pamekasan diringkus polisi karena menganiaya tetangganya hingga luka parah. Mantan Ketua DPRD Jatim Kusnadi yang dilaporkan hilang sejak 5 hari lalu ditemukan berada di Madura. Hanya demi membuat konten di media sosial, sopir truk bermuatan kayu di Lumajang melaju ugal-ugalan. Selain membahayakan nyawa dan keselamatan dirinya, juga membahayakan orang lain. Polisi langsung menyita armada truk dan memberikan sanksi tilang. Aksi ugal-ugalan sopir truk syarat muatan kayu di Jalan Raya Sumber Sukot, Lumajang ini terekam oleh pengendara lain pada Minggu malam. Truk melaju zigzag dengan kecepatan tinggi sehingga membahayakan diri sendiri dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Satlantas Polres Lumajang langsung mengidentifikasi truk dan mengamankannya. Namun sayang, saat dihentikan, sopir kabur sehingga petugas hanya mengamankan pemilik truk. Dari keterangan pemilik truk, aksi ugal-ugalan tersebut dilakukan sopirnya hanya demi membuat konten di media sosial. Demi sebuah konten sampai melalaikan keselamatan. Jadi dari kejadian ini saya selaku owner memohon maaf untuk semua masyarakat yang sudah melihat konten video viralnya Santri Oyi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dengan ini juga saya meminta maaf juga untuk guru saya karena kelalaian saya bisa saya berada di sini. Sopirnya kemana, Pak? Untuk sopir terakhir komunikasi sama saya hari apa itu? Malam. Kabur ya sampai hari ini ya? Untuk itu kabur ya. Alasannya pamitnya ke saya mau ke KPA. Kirim tebu ke Bunagung. Nyatanya sampai sekarang, tadi saya juga samperin ke desanya, tanya-tanya sama tetangga, belum pulang gitu. Kendaraan truk yang overload dan berkendara dengan ugal-ugalan. Sehingga kami selaku Turjawali langsung kita gerak cepat, kita cari untuk pengendara maupun kendaraan. Setelah dapat kita guide, kita bawa ke Satlantas Polres Lumajang. Untuk sopir sementara masih belum ada ya, sehingga kita tunggu untuk mengklarifikasi dan kita buat surat pernyataan. Ya. Untuk pemiliknya kemarin sudah kami interogasi dan juga kita suruh buat pernyataan, lanjut kita tegur dan setelah itu kita lakukan penilangan. Selain menyita truk, polisi juga memberikan sanksi berupa tilang. Sementara petugas kini masih memburu sopir truk untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Seorang bapak dan anak di Pamekasan diringkus polisi karena menganiaya tetangganya hingga terluka parah di kepala. Penganiayaan ini diduga dilatar belakangi ketidaksepahaman soal usaha bersama yang dijalani pelaku dan korban. Pelaku berinisial AR dan AW, warga desa Larangan Luar, Kecamatan Larangan, Pamekasan, digelandang oleh petugas Satreskrim Polres Pamekasan. Sementara korban berinisial MSR, tetangga pelaku yang menderita luka parah di kepala hingga harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Peristiwa itu diawali saat pelaku AR mendatangi rumah korban untuk menanyakan masalah usaha bersamanya. Diduga ada pernyataan korban yang membuat pelaku emosi sehingga keduanya cekcok dan berujung perkelahian. Keduanya kemudian bisa dilerai warga, namun insiden lanjutan terjadi saat AR hendak pulang. Tak disangka AW dan AR datang ke lokasi kejadian lalu menghantam MSR berkali-kali dengan balok kayu. Jadi diawali dari cekcok mulut oleh AR bersama korban, kemudian terjadi pemukulan oleh pelaku AR kepada korban,
dan bergumul dan diderek oleh saksi. Nah, setelah itu AR mau pulang, namun datanglah anaknya yang bernama Awi membawa balok kayu dan melakukan pemukulan pada korban. Korban pingsan, dan kondisi pingsan AR tetap melakukan pemukulan kepada si korban. Kedua pelaku kini mendekam di ruang tahanan Mapolres Pamekasan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Sementara motif dari penganiayaan masih dalam penyelidikan Satreskrim Polres Pamekasan. Fatur Rozi melaporkan dari Pamekasan. Mantan Ketua DPRD Jatim Kusnadi yang dikabarkan hilang tanpa kabar sejak 5 hari lalu ternyata berada di Madura untuk berobat. Bersama keluarganya, politisi GAIK PDI Perjuangan Jawa Timur itu akhirnya mencabut laporan orang hilang serta memberikan penjelasan kepada polisi serta media. Kusnadi mendatangi Mapolsek Balungpendo untuk memberikan klarifikasi kepada polisi. Kusnadi menegaskan bahwa dirinya tidak mengalami penculikan atau tindakan kriminal apapun. Mantan Ketua DPRD Jatim periode 2019 sampai 2024 itu mengaku pergi ke Madura mencari pengobatan alternatif untuk penyakit yang dideritanya. Selain klarifikasi, Kusnadi bersama keluarganya juga mencabut laporan orang hilang ke Polsek Balungpendo. Ada teman satu lagi datang bawa cas-casan, baru saya cas sekitar jam 11-an malam. Sudah ada isinya, saya buka berita itu masa luar biasa. Bahwa saya tidak kabari keluarga. Bukan saya tidak mau kabari keluarga, karena memang kondisi yang tidak bisa mengabari keluarga. Itu saja. Jadi saya tidak diculik, saya tidak melarikan diri, saya tidak hilang dan saya tidak menghilang. Saya juga tidak dianiaya, malah di sana itu dikasih makan sate, dikasih makan kulit pas lebaran haji. Ya, pas lebaran haji malah ya. Pada tanggal 4 Juni, Kusnadi terlihat dijemput 3 orang tak dikenal dari lokasi peternakan ayam miliknya. Sejak itu Kusnadi tak memberi kabar lagi, bahkan ponselnya tidak bisa dihubungi. Sehingga keluarga berinisiatif melaporkannya ke Polsek Balungpendo. Ternyata selama di Pamekasan Madura untuk berobat, ponsel Kusnadi tertinggal di mobil rekannya dan tidak aktif, sehingga ia tidak bisa dihubungi keluarganya. Sudah terjawab, sudah langsung yang bersangkutan saudara Pak Kusnadi saat ini dalam keadaan sehat dan sudah kembali bersama keluarga. Jadi ini cukup biar Pak Kusnadi saja yang punya pengalaman seperti itu, gara-gara HP yang baterainya habis sehingga keluarganya melaporkan hilang. Untuk itu mari kita cermati, mari kita sama-sama belajar dari pengalaman Pak Kusnadi ini untuk tidak terjadi pada keluarga, pendengar maupun pemirsa. Pihak Polsek Balungpendo mengakui laporan terkait orang hilang telah dicabut dan statusnya dinyatakan sudah selesai. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo.